Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Valida MS. Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau kasih ke teman-teman bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan untuk menghadapi lebaran untuk tahun 2022. Kenapa aku bikin video kayak gitu? Karena pengalaman dari lebaran 2021 yang kemarin ini, setelah lebaran aku ngerasa bokek banget karena perencanaan uang yang kurang matang. Sebelumnya aku sudah bikin sinking funds, cuman aku kurang merinci berapa aja kebutuhan yang akan aku keluarkan di setiap lebaran. Karena ini baru lebaran kedua aku bareng suami, jadi aku masih belajar ya bun. Nah, aku nggak mau hal itu terjadi lagi di tahun 2022 nanti. Maka dari itu, aku diam-diam mulai mikir gimana caranya untuk merinci tabungan yang nantinya nggak bakal bikin aku bokeh setelah lebaran. Nah, sinking fund untuk lebaran 2021 ini mulai aku tabung semenjak setelah lebaran yang kemarin gitu. Jadi aku persiapkan 1 tahun ini untuk menghadapi lebaran di tahun depan. Yang poin pertama yang harus kita catat adalah kita harus bikin list untuk THR. Nah, aku punya kebiasaan untuk ngasih THR ke adik-adik, saudara-saudara, sepupu, keponakan, orang-orang terdekat aku, kadang tetangga juga. Jadi ini aku list orang-orang yang pasti akan aku kasih THR. Di sini bukan bermaksud ria, aku yakin semua orang juga melakukan itu ya bun. Jadi ini yang udah pasti banget, pasti akan aku kasih THR. Ini aku catat semua beserta totalnya. Nah, setelah sudah, lanjut yang poin kedua. Poin kedua itu adalah aku juga harus mempersiapkan dana untuk kue, karena sekarang aku udah rumah sendiri, pisah, aku otomatis memikirkan suguhan untuk tamu ya. Nah, kue di sini aku bagi menjadi kue toples dan juga minuman. Untuk kue toples ini aku anggarkan uang hanya Rp100.000. Karena apa? Karena biasanya dari orang tuaku atau dari mertua mereka ngasih kue untuk aku gitu. Terus untuk minuman gelas itu kayak aqua, kayak teh botol itu aku budgetin 50.000 aja. Karena tamu di rumah aku tuh sebetulnya cuma sedikit ya. Ini yang penting biar pantas aja di rumahnya ada suguhan buat tamu gitu. Nah, lanjut ini untuk yang ketiga adalah menu. Menu ini baru aku bikin di tahun ini. Kemarin aku bikin bakso, dimana untuk bikin bakso itu aku hanya membutuhkan dana kurang dari 100.000. Nah, ini untuk tahun depan aku rencana kepengen beli daging, makanya aku budgetin uang 150.000 untuk membeli 1 kilo daging dan juga beserta bumbu-bumbu dan juga pelengkapnya. Untuk poin yang keempat ini adalah transportasi. Nah, lebaran gak lengkap kalau kita enggak silaturahmi ke rumah saudara-saudara dong. Nah, pengalaman kemarin aku nggak catat ini ternyata membengkak di dana untuk bensin. Nah, di sini aku menganggarkan untuk transportasi budgetnya adalah 300.000 karena aku nggak pernah keluar kota dan hanya di dekat-dekat rumah saja. Lalu yang kelima, ya ini kita juga harus mempersiapkan dana untuk baju lebaran, baju baru ya. Nah, di sini aku budgetkan uang 1.500.000. Di sini uang 1.500.000 itu akan aku gunakan untuk suami aku dan juga anakku. Yang keenam adalah biaya untuk zakat. Zakat ini untuk 3 orang, aku, suami dan anak. Di sini aku anggarkan uang 120.000, dimana zakat untuk tahun ini jumlahnya 3 kilo ya. Nah, aku anggarkan untuk 3 kilo beras itu sekitar 40.000. Maksud aku 40.000 per 1 orangnya. Yang ketujuh adalah untuk dana darurat.
Dimana dana darurat ini biasanya aku peruntukkan untuk ngasih THR buat orang yang nggak wajib banget aku kasih uang THR, biasanya anak tetangga atau tiba-tiba ada orang yang bertamu ke rumah bawa anak kecil. Nah, ya, dana darurat itu diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak terduga, atau nanti barangkali misalkan untuk beli makanan atau kue itu kurang, bisa diambil dari uang ini. Nah, ini udah sangat rinci banget, sudah aku pikirkan bahwa nanti di lebaran tahun 2022 insya Allah yang akan pengeluaran yang akan aku keluarkan kurang lebih ada 7 poin ini. Nah, di setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Jadi untuk rumah tanggaku aku perkirakan akan menghabiskan uang sekitar 2.500.000 dan aku mulai tabung di tahun ini sampai nanti menjelang lebaran. Dan ini aku persiapkan amplop untuk tempat uang tabungan seperti biasa. Nah, di sini aku tulis dana untuk lebaran 2022 dengan total sekian. Nah, sekian tips yang bisa aku share ke teman-teman semua. Bukan tips ya, ini pengalaman aku belajar dari pengalaman, dan barangkali buat ibu-ibu baru seperti aku ini akan bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Mohon maaf kalau videonya ini telat, harusnya kemarin pas waktu masih setelah lebaran ya, cuman ya nggak apa-apa lah daripada nggak di-share sama sekali. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, boleh dong minta like, subscribe, dan komennya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.